Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resto Anggara, NPM saya 25782051. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Network Programming 1, yaitu tentang Version Control System atau VCS, Git and GitHub. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Oke, sebelum kita mengerjakan soal 1 atau latihan 1, kita di sini disuruh untuk menginstal Git terlebih dahulu agar si CMD-nya atau komennya akan tahu Git itu apa. Oke, langsung kita ke soal nomor 1 atau latihan 1. Oke, di sini kita diperintah untuk melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dan nama dan user email kita. Oke, kita akan membuka CMD terlebih dahulu. Oke, CMD sudah terbuka. Oke, nah di sini di soal nomor 1 kita diperintah untuk mengisi username dan user email kita. Kita ketik di CMD-nya git config min global global user.name, lalu tanda petik 2, terus nama kita Resto Anggara, lalu enter. Lalu yang kedua kita mengisi user email kita, git config global user email, terus masukkan email kita. Oke, lalu kita enter. Oke, kita sudah mengisi username dan user email kita. Selanjutnya kita diperintah untuk melakukan git config list atau untuk melihat apakah nama dan email kita sudah terbuat atau belum. Git config min list. Oke, di sini nama dan email kita sudah terbuat. Di sini user email Resto Anggara dan nama Resto Anggara juga. Oke, selanjutnya di sini ada git repository atau dalam bahasa Indonesia artinya gudang atau semacam penyimpanan lah. Oke, untuk soal nomor 2 atau latihan 2 kita diperintah untuk membuat repository dengan nama approach itu yaitu mungkin project dan npm kita. Oke, kita buat dengan git init approach min npm 25782051. Oke, lalu kita enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, artinya repository kita sudah berhasil kita buat, yaitu yang berada di local disk C user, terus di folder URI Elpa dan di approach 25782051. Oke, gitu. Oke, di sini selanjutnya kita diperintah untuk menampilkan daftar file pada directory repository kita dengan cara kita terlebih dahulu memasuki folder repository kita dengan cara menggunakan cd terus nama repository kita approach min 25782051. Enter. Oke, di sini kita sudah masuk pada folder repository kita. Lalu kita untuk menampilkan daftar filenya kita menggunakan dir/a.2h. Oke, dir/a.2h ini berguna untuk menampilkan daftar file pada repository kita. Kita di sini langsung enterkan saja. Nah, di sini sudah terlihat daftar file yang ada di repository kita. Di latihan 2 soal 2-nya
terlihat adanya hidden folder bernama git. Oke, hidden folder bernama git yaitu ini. Sesuai dengan screenshotan pada slide di latihan 2. Oke, lanjut di sini kita disuruh buatlah 3 buah file kosong pada repository yang telah kita buat. Oke, di sini kita akan membuat 3 file kosong yang akan kita isi pada folder repository kita. Di sini saya menggunakan Notepad. Oke, kita tambah. Oke, di sini mungkin saya akan isi simple saja ABC mungkin. Oke, untuk isinya ini bebas ABC langsung Ctrl S. Nah, kita simpan pada file repository kita yang berada di local disk C, lalu di user, URL dan oke, di sini ada terlihat. Lalu kita save di sini. Oke, kita tambah karena kita diminta membuat 3 file kosong, berarti kita memerlukan 2 lagi. Mungkin kita lanjutkan saja DEF, Ctrl S. Aduh, aku lupa ganti nama file 1. Save. Oke, tambah GHI, Ctrl S, file 3, file 3. Save. Oke, sebentar, ingin mengganti nama file pada file pertama tadi belum keubah. Oke, ini kita ubah namanya sebentar. File 1. Oke, ternyata ada typo. Ini file 2 seharusnya. Oke. Oke, di sini kita sudah membuat 3 file kosong. Lanjut pada soal berikutnya. Lalu tuliskan perintah git status untuk melihat status repository kita. Oke, git status berfungsi untuk melihat status file repository kita. Git status. Oke, di sini sudah terlihat file-file kita yang masih berwarna merah, yang artinya masih pada stage area, yaitu masih menyiapkan file sebelum masuk pada atau sebelum menyimpan perubahannya. Oke, di sini ada penjelasan tentang git add dan git bintang, yaitu git add lalu memilih salah satu file itu untuk menandai file salah satu dari file kita. Kalau git add bintang ini berfungsi untuk menandai semua file yang berada dalam directory kita. Oke, mungkin saya akan menggunakan git add bintang untuk menandai semua file yang ada di repository saya. Lalu enter. Nah, jika sudah, kita akan menggunakan git status kembali. Git status seharusnya dia akan berwarna hijau, sebelumnya berwarna merah dan sekarang akan berwarna hijau. Oke. Nah, di sini sudah berwarna hijau seperti di slide-nya. Oke, selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Oke, kita akan merubah di file 1 atau mengubah isi dari dalam file 1. Di sini kita akan mengubah file 1, mungkin aku tambahkan 123.s. Oke, sudah. Oke. Untuk menyimpan perubahan, cek terlebih dahulu statusnya. Oke, kita akan mengecek statusnya terlebih dahulu. Oke, di sini terlihat ada huruf berwarna merah ini modif file 1, yang artinya telah terjadi perubahan pada file 1.
Oke, lalu lakukan git add. Lalu kita akan menandai filenya. Mungkin aku akan menandai dengan menggunakan git add, lalu nama filenya menandai satu saja, satu txt. Oke, lalu enter. Oke, udah. Lalu kemudian git commit. Oke, git commit ini berguna untuk menyimpan perubahan. Kalau tidak salah, untuk menyimpan perubahan yang sudah kita rubah pada file-filenya, untuk menyimpannya pada git. Lalu kita ketikkan saja git commit min m, lalu nama filenya file txt. Enter. Oke, jika sudah seperti ini artinya file satunya sudah berhasil kita simpan untuk perubahannya. Oke, lanjut. Di latihan 3, jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot hasil filenya. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat pada repository Anda. Oke, kita akan melihat kita menggunakan git log. Git log ini berfungsi untuk melihat berapa kali kita melakukan perubahan pada file atau directory repository kita. Lalu kita enter di sini. Jika sudah terlihat seperti ID berwarna kuning ini, artinya kita sudah melakukan perubahan satu kali pada file repository kita. Di sini kita diperintah untuk membuat 2 riwayat perubahan. Berarti saya akan melakukan satu kali perubahan lagi. Mungkin kita tambahkan saja di file 1. 456 mungkin. Oke, kita cek statusnya terlebih dahulu. Status. Oke, di sini file 1 sudah dimodifikasi atau kita rubah. Kita tandai terlebih dahulu. Lalu kita simpan perubahannya menggunakan git commit. Commit min m, lalu tanda petik 2. Tanda petik 2. Nama file yang kita rubah file 1.txt. Oke, file 1 sudah kita simpan perubahannya. Lalu perubahan dilakukan tidak mesti dengan contoh, tapi ada sebuah file yang lebih dari satu. Oke, kita akan git logs. Sebelum kita rubah tadi, kita melakukan perubahan hanya satu kali. Jika kita sudah merubah, seharusnya sudah kita rubah 2 kali. Git log, cek. Oke, di sini sudah kita rubah 2 kali. Di sini yang bawah perubahan yang pertama, yang di atas perubahan yang kedua. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk di slide git tag. Git tag merupakan label yang ditempel pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Mungkin git tag ini seperti versi pada software kemungkinan. Lalu di sini git perintah. Untuk membuat lightweight tag, jalankan perintah berikut. Untuk penjelasan, lightweight tag ini hanya berfungsi untuk sebagai bookmark saja. Sedangkan yang satunya yaitu another tag menyimpan informasi tambahan seperti nama, pembuat tag, email, dan tanggal, atau lebih lengkapnya another tag-nya. Oke, mungkin kita akan coba membuat lightweight tag terlebih dahulu dengan cara hanya git tag, lalu masukkan v1.0.0, lalu kita enter. Nah, tag tersebut sudah kita buat. Untuk cara mengeceknya, kita hanya menggunakan git tag. Sudah, lalu kita enter. Nah, di sini sudah keluar tag yang sudah kita buat di sini tadi, v1000. Lalu untuk membuat another tag, kita tambahkan min a dan min m. Kita akan buat git tag lalu min
A atau lalu v1.0.1 lalu min m tanda petik 2 release versi lalu 1.0.1 lalu tanda petik 2 lalu kita enter. Nah, kita sudah membuat another tag. Kita cek apakah sudah terbuat atau belum. Itu tag. Oke, di sini di tagnya sudah kita buat. Yang pertama yaitu v100 dan yang kedua yaitu v101. Oke, mungkin gitu saja untuk git tag. Oke, untuk latihan 4 atau soal nomor 4, pastikan repository Git memiliki minimal 2 commit atau 2 perubahan. Berarti kita sudah membuat 2 perubahan tadi pada soal nomor 3. Pilih salah satu commit lalu buat satu tag dengan nama v1.0. Oke. Kita akan membuat tag, tetapi kita menggunakan salah satu commit atau perubahan tadi. Kita git tag lalu perintahnya v10 lalu kita salin salah satu commit. Mungkin pada perubahan pertama saya akan copy, Ctrl C dan Ctrl V lalu enter. Nah, seharusnya sudah kita buat. Kita cek terlebih dahulu. Oke, sini sudah terbuatnya v10 sesuai v10 dan sesuai di slide soal nomor 4. Untuk menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Oke, git show berarti kita berfungsi untuk menampilkan detail informasi dari tag yang sudah kita buat. Oke, coba kita enter. Nah, di sini sudah terlihat informasi tag yang sudah kita buat. Di sini tag v101, tag v100. Di sini terdapat author atau pembuat, yaitu Restu Anggara, dan emailnya terlihat. Dan ini waktu pembuatnya yaitu Maret tanggal 4 jam 5:41:49 Oke, selanjutnya dia akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi lainnya. Perintahnya adalah git diff. Oke, git diff ini seperti untuk melihat selisih perbedaan file kita yang kita rubah yang dari awal dan yang terbaru yang kita rubah. Coba kita buat git diff lalu kita salin salah satu commit-nya atau ID perubahannya. Aku git log terlebih dahulu untuk melihat perubahannya. Oke, sudah keluar. Kita git diff lalu kita salin. Salin Ctrl C Ctrl V dan satunya lagi Ctrl C Ctrl V. Oke, kita enter. Nah, di sini sesudah kita enter, ini terlihat pada huruf yang berwarna merah itu perubahan yang pertama kali kita buat, yaitu 1, 2, 3. Lalu yang bawahnya terdapat perubahan 456, penambahan 456, yaitu perubahan yang kedua kali yang kita buat tadi. Oke. Menurutku git diff sama git show hampir sama, tetapi git show ini hanya lebih lengkap atau terdapat nama pembuat dan waktunya. Mungkin itu saja untuk perbedaan git diff dan git show, hampir sama menurutku. Selanjutnya salah satu penggunaan VCS adalah kita mudah menggunakan. Oke, ini kelebihan penggunaan Visual Control System ya, yaitu dengan mudah mengembalikan versi file pada repository kita ke versi sebelumnya. Oke, ini ada 3 cara untuk mengembalikan filenya. Jika perubahan saya ini tidak state atau commit, gunakan perintah git checkout, atau sebelum melakukan perubahan git checkout mungkin. Lalu jika perubahan sudah stage, mungkin sudah
kita rubah, namun belum disimpan git commit. Sebelum kita menggunakan git commit, kita menggunakan git reset terus nama file yang sudah kita rubah. Nah, selanjutnya jika perubahan sudah stand maupun commit, kita ingin membuatkan semua perubahan, kita gunakan git refer min n lalu id commitnya. Berarti yang ini kita sudah commit, yang git commit min m tadi sudah kita lakukan, tapi kita ingin membatalkan. Kita hanya menggunakan git refer terus min n lalu id commit, yaitu id commitnya yaitu ini tadi. Oke, mungkin itu tentang dismiss change. Selanjutnya, oke, untuk latihan 5 atau soal 5 kita disuruh buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init, npm, dan nama lengkap. Oke, di sini kita akan masuk pada GitHub. Oke, sebelum masuk di GitHub, kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Untuk saya sudah memiliki akun. Ini sudah memiliki akun. Oke, sebentar, kita diperintah untuk membuat repository publik dengan nama git, init, npm, nama lengkap. Oke, sebentar, kita pulkan. Nah, untuk membuat repository di GitHub, kita hanya mengklik create repository. Hanya mengklik ini, lalu kita kasih nama di repository name, yaitu dengan nama init, terus npm 25782051, terus nama lengkap Restu Anggara. Oke, kita cek lagi apakah sudah benar namanya init, npm, nama lengkap. Oke, sudah. Oke, aduh, sabar, kepisah. Selanjutnya di sini harus publik karena di soalnya harus diperintah publik. Lalu create repository. Oke, repository sudah kita buat pada GitHub-nya. Selanjutnya pada soal berikutnya. Oke, sabar. Oke, ini git remote local repository. Setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan di local repository yang telah buat. Berarti selanjutnya kita akan mengirim file repository kita yang berada di laptop kita, akan dikirim ke GitHub di akun GitHub repository kita dengan cara git remote GitHub untuk menandai link GitHub yang akan kita kirim terlebih dahulu. Oke, sorry. Oke. Kita akan coba di sini git remote add GitHub. Oke, sorry. Nah, setelah kita ketik git remote add GitHub ini, kita kasih link repository yang ada di GitHub kita, yaitu di sini berada di sini nih. Nih, kita salin. Terus kita tempel di CMD-nya atau command prompt. Lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, itu si command prompt-nya tahu filenya akan dikirim kemana. Oke, selanjutnya pada soal berikutnya, selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan lokal repository ke GitHub dengan perintah git push GitHub master. Oke, git push itu kalau tidak salah berfungsi untuk mengirim file repository di laptop kita ke GitHub. Git push. Oke, kita akan kirim file repository kita di GitHub. Tadi git push GitHub master. Lalu kita enter. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah seperti ini, artinya file repository kita yang berada di laptop kita sudah terkirim pada GitHub. Oke, kita coba cek pada GitHub kita. Di sini masih belum terkirim, kita refresh. Nah, di sini 3 file yang berada di laptop kita tadi sudah terkirim pada GitHub kita di sini. Sudah terkirim. Oke, begitu. Oke, untuk selanjutnya pada latihan 6, lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambah file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Oke, kita disuruh untuk melakukan perubahan pada file repository kita yang berada di laptop terlebih dahulu sebelum ke
GitHub. Oke, mungkin saya akan melakukan perubahan pada file mungkin 2. Mungkin untuk perubahannya mungkin 1, 2, 3 saja. Oke, kita save. Lalu kita cek terlebih dahulu git status untuk mengecek status. Nah, di sini terlihat kan sudah kita lakukan perubahan pada file 2. Lalu kita tandain git add lalu bintang. Lalu kita untuk menyimpan perubahannya kita menggunakan git commit tadi, git commit terus min m lalu nama file 2. Karena kita melakukan perubahan pada file 2, berarti namanya file 2 txt. Oke, enter. Oke, sini sudah tersimpan untuk perubahannya. Lalu pada soal berikutnya commit. Oke, kita sudah melakukan commit dan push untuk perubahannya ke repository GitHub Anda. Oke, kita akan kirim perubahannya ke GitHub kita dengan cara git push. Oke, nah jika sudah seperti ini, kita salin git push ini, git push min set min app stream GitHub master, kita salin. Lalu Ctrl V di sini, lalu kita enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini prosesnya sudah berhasil. Tadi kita melakukan perubahan pada file 2, kita lihat. Oke, di sini akan terjadi perbedaan pada waktunya. Di sini di file 2 masih di 15 menit yang lalu. Kita akan refresh, sausnya akan berubah. Nah, di file 2 ini terjadi perubahan pada waktunya, yaitu 1 menit yang lalu. Kita lihat apakah isinya berubah juga atau tidak. Nah, di isi file 2-nya sudah terjadi perubahan, yaitu kita menambahkan 1, 2, 3 di file repository yang berada di laptop kita tadi sebelum dikirim. Oke, kita sudah melakukan perubahan dari repository ke GitHub. Oke, untuk soal berikutnya, sabar, apakah ini sudah terekam? Oke, sudah terekam ternyata. Oke, di sini GitHub copy remote repository to local. Nah, di sini kita diperintah untuk mengclone atau mengclone repository kita yang dari GitHub ke local repository kita atau ke file repository yang berada di laptop kita dengan cara git clone lalu link repository kita. Oke, kita akan coba mengclone atau mengcopy lah istilahnya. Git clone. Lalu perintahnya harusnya ya masuk pada GitHub, lalu kita salin link GitHub kita yaitu di atas ini, Ctrl C, lalu kita tempel pada command prompt, lalu enter. Oke, masih proses cloning. Nah, di sini proses clone-nya sudah berhasil. Oke, kita akan cek apakah sudah tercopy atau belum. Nah, jika sudah terlihat file ini 2578.2051, nah itu berarti sudah berhasil kita clone dari GitHub ke file repository di laptop kita. Kita coba cek, oke, sama. Selanjutnya soalnya lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Mungkin saya akan pindahkan agar tidak mengganggu. Kita pindahkan ke local disk C saja. Oke, sudah. Oke, untuk itu kita sudah selesai. Mungkin ke soal berikutnya, itu latihan 7. Latihan 7, screenshot yang menampilkan pernah git clone terhadap proyek pada latihan 6 sebelumnya. Ini hanya untuk buat laporan praktikumnya. Oke, di sini push tag ke remote repository. Tag yang dibuat ke komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Nah, di sini kita akan mengirim tag kita. Tag yang sudah kita buat tadi yaitu ada 3. Tadi ada v10, lalu yang kedua v100 dan yang ketiga v101. Nah, kita akan mengirim tag tersebut. Di sini untuk mengirim salah satunya saja kita hanya menggunakan git push origin dan tagnya berapa tadi. Untuk
semuanya, kita hanya git tag origin min text. Oke, di soal nomor 8 kita disuruh untuk semuanya. Berarti kita disuruh untuk sekaligus mengirim semua tagnya. Oke, di sini git tag tadi git hub, lalu min text. Oke, di sini mungkin dilihat ada sedikit perbedaan pada yang ada di soal dan yang saya buat, yaitu git tag yang saya buat adalah git tag GitHub, sedangkan yang berada di soal disuruh untuk git push origin. Oke, salah. Jadi maaf, typo di sini aturannya push. Git push GitHub text. Nah, perbedaannya pada GitHub dan origin. Mungkin gara-gara pas kita ke bagian remote kita menggunakan GitHub bukan origin di mana tadi. Nah, pas kita remote di sini kita menggunakan GitHub. Nah, kemungkinan itu. Jika kita menggunakan git origin bisa seharusnya. Mungkin gara-gara perbedaan pada remote-nya tadi, nge-remote alamat GitHub-nya. Ya mungkin itu. Oke, kita coba kirim semua. Kirim semua. Oke, kita enter, text enter. Oke, kita tunggu. Nah, tagnya, semua tag yang sudah kita buat sudah terkirim. Oke, kita akan cek. Oke, di sini terlihat di sini null text, berarti teksnya belum terkirim di sini. Kita refresh. Seharusnya sudah menjadi 3. Nah, di sini sudah 3 teks. Berarti tag yang sudah kita kirim berhasil tersampaikan di GitHub kita. Oke, lanjutnya latihan 8. Oke, ini sudah. Latihan 9. Oke, tentang git pull ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Git pull, setahu saya git pull itu seperti kita melakukan perubahan dari GitHub kita ke GitHub kita, lalu akan dikirim ke file repository yang ada di laptop kita. Itu yang saya tahu, mungkin itu tentang git pull, dan fungsinya yaitu mengirimkan perubahan yang berada di repository GitHub ke file repository yang ada di laptop kita. Fungsinya itu berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan, lalu dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Oke, itu contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan, yaitu misal contohnya saya akan ingin merubah pada file 3. Nah, sini saya ingin merubah file 3 sini. Nah, ini sorry. Nah, kita sudah masuk pada file 3 di GitHub. Nah, kita akan merubah isinya. Kita rubah apa ya? 1, 2, 3 sajalah. Oke, commit change atau simpan perubahan. Ini. Nah, file 3 txt commit message. Kita simpan, saving. Nah, oke, file 3 sudah kita rubah. Nah, kita cek di sini kan belum terlihat nih perubahannya, masih yang lama. Nih, GHI masih yang lama. Belum kita kirim ke laptop kita. Oke, kita cara mengirim perubahannya yang dari GitHub itu kita hanya menggunakan, kita ketik git pull. Lalu hanya seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah updating atau update terhadap file 3. Sudah terkirim ke file repository yang ada di laptop kita. Kita cek. Tadi kan hanya GHI, seharusnya di sini sudah bertambah 1, 2, 3. Nah, sudah bertambah 1, 2, 3. Nah, itu mungkin itu yang saya tahu untuk penjelasan tentang git pull, yaitu tentang untuk menyimpan, untuk mengirim perubahan yang terjadi pada GitHub kita ke file repository yang ada di laptop kita. Oke, mungkin itu saja tentang git pull.
Oke, latihan 10, screenshot tampilan catatan dan riwayat perubahan. Oke, nah hanya tentang tampilan riwayat perubahan yang ada di GitHub. Mungkin saya akan kasih contoh yang dimana letak riwayat perubahan di GitHub. Nah, untuk riwayat perubahan di GitHub ini berada di commit. Tunggu. Nah, di sini nih, 4 commit di sini yaitu riwayat perubahan pada GitHub kita. Kita pencet di sini. Nah, di sini nih. Perubahan-perubahan yang apa saja di file apa saja yang sudah kita rubah. Nah, yang pertama itu contohnya di file 1.txt yaitu 24 menit yang lalu kita melakukan perubahannya, yaitu file 3 1 menit yang lalu nih. Di sini tempat riwayat perubahan di GitHub. Oke, selanjutnya sepertinya sudah selesai untuk sama jika merasa tidak cukup untuk nyaman menjaga perintah Git dan kita melakukan selektif pada perubahan. Ini hanya opsi lain jika kita tidak aman. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tugas version system control Git and GitHub. Selebihnya jika ada yang kurang, mohon maaf. Jika ada perkataan yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.